semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang your inner voice atau apa kata hatimu saat ini. Apa yang ingin disampaikan oleh hatimu atau apa intuisi yang harus kamu dengarkan saat ini. Jadi mungkin teman-teman sekalian ada yang sedang kebingungan, sebenarnya hatiku mau apa sih? Sebenarnya intuisiku sedang ngomong apa sih? Nah, video kali ini ingin membantu teman-teman sekalian supaya kalian bisa lebih memahami, bisa lebih mendengarkan inner voice kalian atau suara hati kalian, intuisi kalian. Seperti itu, oke? Ada file 1, file 2, dan file ketiga. Silakan memilih antara tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Usahakan untuk memilih pilihan pertama kalian. Jadi apa yang kalian lihat, apa yang kalian ingin pilih pertama kali, ya itulah yang sebaiknya dipilih, oke? Ada tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Jika membutuhkan waktu lebih, silakan di pause dulu videonya untuk memilih antara ketiga tebaran ini. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih tebaran 1. Jadi apa sih kata hati kalian saat ini? Apa sih intuisi kalian saat ini? Apa sih inner voice yang harus kalian dengarkan saat ini untuk teman-teman yang memilih tebaran 1? Transformation atau transformasi, perubahan. Jadi kamu sedang mengalami perubahan yang sangat besar, yang sangat kompleks, yang dimana perubahan itu akan membawa blessing atau akan membawa berkat atau kebaikan untukmu. Ada High Priestess dan Two Pentacle. Oke, jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran 1, saat ini hatimu sedang berkata, inner voice-mu sedang mengatakan bahwa kamu memerlukan sebuah inovasi. Tentang apa? Tentang perubahan. Mungkin saat ini ada beberapa hal yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi untukmu. Sudah tidak sesuai lagi dengan kondisimu saat ini, tapi kamu mungkin belum sadar atau mungkin kamu sudah sadar tapi belum mau berubah. Nah, saat ini hatimu ingin kamu melakukan perubahan tersebut, ingin kamu melakukan transformasi supaya kamu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi dalam aspek apapun. Misalnya, saat ini kamu sedang bersama orang yang sebenarnya kamu sadar bahwa orang itu toksik atau orang itu membawa pengaruh yang kurang baik untukmu. Kamu sudah sadar tapi kamu belum mau berubah. Dalam bentuk apa perubahannya? Dalam bentuk pergi dari dia atau menjaga jarak dari dia. Nah, hatimu sekarang itu sedang ibaratnya bisikin terus ke kamu, sedang berusaha ngomong terus, hey, kamu harus berubah, kondisi ini tidak baik untukmu, kondisi ini sudah tidak cocok lagi sama perkembanganmu, kondisi ini sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhanmu. Itu. Tapi karena mungkin ada intervensi ego seperti ketakutan, kecemasan, terlalu nyaman pada stagnansi atau ketidak bertumbuhan gitu. Nah, itu yang bikin kamu tidak bisa mendengarkan dorongan positif dari hatimu tersebut. Kamu mungkin takut dengan perubahan, kamu takut harus adaptasi lagi, kamu takut harus menyesuaikan diri lagi, kamu takut dengan ketidakpastian, kamu takut ketidaknyamanan yang akhirnya itu mengurungmu, seolah-olah ngekang kamu supaya kamu tetap stagnan, kamu tetap stuck, kamu tetap tidak bertumbuh. Padahal hatimu saat ini tuh sedang berusaha calling kamu, sedang berusaha manggilin kamu, menyadarkanmu bahwa kamu harus berubah. Ada suatu hal dalam dirimu yang harus diubah saat ini. Prosesnya tentu tidak mudah, dari level ringan sampai level berat.
Tapi perubahan inilah yang akan mengantarkanmu pada titik kehidupan yang kamu inginkan, pada titik kehidupan yang lebih baik dari yang kamu jalani saat ini. Untuk menuju ke situ, ke state itu, ke titik yang kamu inginkan itu memang harus melalui masa adaptasi, harus melalui fase-fase sulit yang memang mungkin akan membuatmu harus keluar dari zona nyamanmu. Tapi mau gak mau ya memang itu yang harus kamu jalani supaya kamu bisa dapetin atau bisa mencapai titik kehidupan yang kamu inginkan. Ibaratnya kalau kamu mau mencapai impianmu ya kamu harus susah-susah dulu. Kamu harus berubah. Misalnya sifat malesmu harus dirubah. Sifat nunda-nundamu harus diubah. Sifat yang nanti aja, sama ya itu nunda-nunda. Terus sifat apa lagi yang nggak tegas sama diri sendiri, nggak disiplin. Nah itu harus diubah supaya kamu bisa mencapai target yang kamu inginkan gitu. Misalnya kamu merasa tidak mencintai dirimu, kamu tidak bisa menerima dirimu sendiri, kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri. Nah, untuk bisa mencapai titik di mana kamu bisa lebih menghargai, menerima, dan menyayangi dirimu sendiri, ya otomatis kamu harus mau dulu ngelihat apa sih sebenarnya yang bikin aku nggak bisa nerima diriku. Kekurangan apa yang bikin aku seolah-olah benci sama diriku sendiri. Nah, untuk bisa mencapai ke self love yang kamu inginkan, ke titik di mana kamu benar-benar bisa menerima dan mencintai dirimu, kamu harus terlebih dulu mau nerima, mau ngelihat dulu. Sebenarnya aku tuh kurang apa sih, kekuranganku apa sih yang bikin aku tuh kok kayaknya benci banget sama diri aku sendiri, yang bikin aku nggak bisa bangga sama diri aku sendiri. Nah, untuk menghadapi shadow ini kan butuh keberanian. Kamu harus keluar dari zona nyaman yang sebelumnya kamu mungkin tidak memperhatikan dirimu, kamu harus lebih memperhatikan dirimu. Jadi intinya untuk teman-teman di tebaran satu, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, untuk mencapai titik kehidupan yang kamu inginkan, ada perjuangan menuju ke sana. Ada perubahan yang harus kamu upayakan, yang harus kamu perjuangkan meskipun itu tidak nyaman, tapi perubahan itulah yang akan membuatmu sampai pada hal yang kamu inginkan, pada impian-impianmu. Nah, proses inilah yang harus kamu jalani. Proses ketidaknyamanan ini, kesulitan ini, keluar dari zona nyaman ini yang harus kamu hadapi, karena pada akhirnya itu akan membawa kebaikan dalam hidupmu, karena pada akhirnya itulah yang akan membantumu mencapai cita-citamu, mewujudkan impianmu gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran satu, saat ini inner voice-mu atau suara batinmu, kata hatimu, intuisimu tuh ingin kamu berubah. Perubahan tentang apa ini akan sangat beragam untuk masing-masing orang, tapi untuk teman-teman di tebaran satu, saya ngelihatnya kalian pasti udah ngeh ketika keluar kata transformasi, ketika clue-nya adalah tentang perubahan, kalian pasti ngeh, kalian pasti sadar, oh iya memang ada suatu hal dalam diriku yang harus berubah, oh iya hal ini memang harus berubah dari dalam diriku. Saya yakin kalian sudah ngeh atau setidaknya notice lah, sadar gitu. Oh iya, bener sih, ini memang harus berubah. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh kata hatimu, yang berusaha didorong oleh hatimu supaya kamu cepet take action untuk transformasi tersebut. Untuk nggak nunda-nunda lagi dengan alasan takut, cemas, keluar dari zona nyaman, takut adaptasi, takut harus menjalani kesulitan. Nah, ego itu kan macam-macam bentuknya. Salah satunya yang saya sebutin tadi. Itulah yang harus kalian lampaui supaya kalian berani berubah, berani bertransformasi seperti ulat jadi kepompong kemudian jadi kupu-kupu. Nah, transformasi inilah yang saat ini kalian perlukan. Transformasi inilah yang saat ini ingin sekali masuk ke kesadaran kalian oleh hati kalian. Jadi hati kalian tuh ingin sekali kalian menyadari bahwa perubahan inilah yang diinginkan oleh hatimu, oleh inner voice-mu, oleh intuisimu gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran satu. Jadi intinya intuisi kalian, kata hati kalian saat ini berkata bahwa kalian harus berubah. Ada suatu hal dalam diri kalian yang saat ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kalian, jadi harus diubah.
harus berubah, harus bertransformasi. Meskipun prosesnya tidak nyaman, tapi itulah yang terbaik untuk kalian gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran 1. Next saya akan lanjut untuk teman-teman di tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua. Jadi apa kata hatimu saat ini, apa yang ingin disampaikan oleh hatimu saat ini ke dalam kesadaranmu gitu. Untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Fokus intention. Jadi jagalah pikiranmu, perasaanmu dan actionmu fokus pada targetmu. Karena itu nanti akan membuatmu bisa mencapai apa yang kamu inginkan atau bisa mencapai targetmu. Ada Ace of Swords dan Head of Swords. Oke, untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua, hatimu saat ini ingin menyampaikan kepadamu bahwa jangan overthinking, jangan membiarkan arus pikiranmu itu berantakan. Jangan biarkan kamu dikendalikan oleh pikiranmu. Sebaliknya, kamulah yang harus mengendalikan pikiranmu, sebab kamulah pemilik dari pikiranmu. Jangan terbalik. Jadi kamulah yang harus mengendalikan arus pikiranmu. Jangan kamu yang dikendalikan oleh pikiranmu. Karena ketika kamu sudah tenggelam dalam arus pikiranmu yang ruwet itu, yang berantakan itu, biasanya perasaanmu, actionmu atau tindakanmu itu juga akan berantakan gitu. Karena kamu tidak bisa ibaratnya menata pikiranmu, kamu tidak bisa membuat pikiranmu itu tenang, kamu ikut terbawa arus dalam pikiranmu yang overthinking, yang terlalu banyak pikiran negatif daripada pikiran positifnya gitu. Nah, jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, kalian harus belajar mengurai kepanikan, kecemasan, ketakutan atau pikiran-pikiran negatif kalian. Kalian harus belajar menata pikiran kalian yang bergelombang itu, yang gak karu-karuan itu, supaya kalian tidak ikut terbawa arus, kalian tidak ikut overthinking, gak ibaratnya tuh gak kalut dalam pikiran kalian sendiri. Caranya gimana? Macam-macam. Bisa dengan meditasi, bisa dengan nulis. Jadi jangan semuanya dibiarin numpuk dalam kepala kalian, tapi cobalah tuangkan itu dalam tulisan gitu. Coba nulis apa aja yang bikin kalian ruwet, yang bikin pikiran kalian itu berantakan, semuanya cobalah tulis. Bisa di kertas, bisa di HP, di notes gitu. Baiknya sih sebenarnya di kertas, karena waktu kita megang pulpen itu kesadaran kita semuanya akan tertuju. Cuman kalau kalian nggak sempet, daripada malah males, daripada malah nggak mau nulis, ya udah nulis aja di HP, nggak apa-apa, nulis aja di catatan gitu. Apapun yang bikin kalian overthinking, bikin kalian takut, pokoknya yang bikin pikiran kalian rancu, itu cobalah untuk tulis. Jadi diurai gitu, jangan semuanya dibiarin numpuk di kepala, apalagi sampai dibawa tidur. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, biasakan untuk menulis semua unek-unek kalian, pikiran kalian, perasaan kalian sebelum kalian tidur. Apa aja wes, pokoknya tulis aja. Jadi itu akan mengurangi beban pikiran kalian, dan itu juga akan membantu kalian bisa menata pikiran kalian supaya nggak ruwet-ruwet amat lah gitu. Nah, setelah kalian bisa konsisten menata pikiran kalian, menata isi kepala kalian, setelah konsisten, nah barulah kalian akan lebih mudah untuk mengarahkan fokus kalian pada target-target yang kalian miliki, pada hal-hal yang memang harus mendapatkan perhatian lebih, yang harus mendapatkan fokus yang lebih besar dari kalian. Karena energi kita kan terbatas nih. Kalau semua energi, ibaratnya 100% dari energi kita punya 100% gitu dari energi kita. Nah, ketika 80%-nya itu habis karena kita tenggelam dalam arus pikiran kita, karena kita nggak bisa mengelola pikiran kita sendiri, karena kita terbawa perasaan, jadi baper sendirian.
tenaga atau energi untuk melakukan atau mencapai target kita ya tinggal 20%. Pasti nggak akan maksimal daripada kita punya 80% atau 100% semuanya gitu. Nah, untuk memperbesar persentase energi tadi supaya terfokus pada hal yang memang penting, yang memang menjadi prioritas kita saat ini, ya mengurangi intensitas energi kita buat terbawa perasaan, buat terbawa arus dari pikiran negatif kita. Caranya gimana ya? Nulis tadi. Atau kalau kamu sukanya cerita, ya udah ceritain ke orang yang memang available, yang memang nggak terbebani dengan cerita kalian. Intinya pikiran kalian yang ruwet tadi atau perasaan kalian yang nggak menentu tadi itu harus dikeluarkan, harus diekspresikan. Misalnya kamu suka gambar, kamu suka mewarnai, misalnya kamu suka melukis, ya udah ekspresikan perasaan kalian itu lewat gambar. Kalau kalian males nulis, kalian sukanya gambar, ya udah gambar. Bukan bagus-bagusan, tapi tujuannya adalah untuk mengeluarkan unek-unek kalian, mengeluarkan isi kepala kalian supaya nggak numpuk gitu, supaya energi kalian itu nggak habis hanya untuk overthinking. Kalau kamu sukanya masak, ya udah masak. Sukanya baking atau bikin kue, ya udah bikin kue. Jadi harus diekspresikan gitu overthinkingnya, supaya itu nggak numpuk dalam diri kalian, supaya itu mengurangi beban kalian. Jadi karena udah kosong nih, ibaratnya udah keluar beban pikiran kalian, udah lebih longgar, udah lebih ibaratnya udah lebih ringan. Nah, energi kalian itu bisa tercurah, bisa difokuskan untuk hal-hal yang memang penting, yang memang menjadi prioritas kalian. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, saat ini hatimu tuh ingin kamu bisa fokus sama targetmu, bisa fokus sama prioritasmu. Tapi untuk fokus ya otomatis kamu harus bisa memanajemen dulu panitia, seluruh panitia dalam diri kalian, mind, body, and soul. Pikiran, perasaan, dan tindakan kalian itu harus kompak dulu. Caranya gimana? Ya pertama bersih-bersih dulu. Setelah bersih-bersih, disiapkan energinya, barulah bersama-sama kalian mewujudkan cita-cita kalian, mengejar target kalian, atau melakukan hal-hal yang memang menjadi prioritas kalian saat ini. Hal ini butuh kedisiplinan karena ini mungkin akan memecah kebiasaan lama kalian, old habit kalian yang kurang baik, yaitu harus diubah secara konsisten, terus menerus atau persisten gitu. Nah, dengan begitulah kalian akan make your mark gitu. Jadi dengan begitulah kalian akan bisa mencapai target kalian. Kalau kalian tetap ngebiarin panitia dalam diri kalian nggak kompak, misalnya pikirannya udah sibuk sendiri, overthinking, takut, cemas, segala macam, perasaannya juga emosian, sentimen, sensitif, terus kemudian actionnya juga nggak akan sistematis, nggak akan terarah ke satu tujuan gitu. Karena ibaratnya panitia dalam diri kalian itu nggak kompak, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, udah nggak karu-karuan pokoknya. Nah, inner voice kalian atau kata hati kalian, inner wisdom kalian, kebijaksanaan dalam diri kalian yang bisa jadi itu adalah petunjuk Tuhan, ingin kalian saat ini tuh lebih tertata hidupnya, lebih tertata, lebih sistematis, lebih disiplin lagi hidupnya. Karena kan kalian pasti punya banyak banget doa, kalian pasti doa macam-macam nih. Nah, sekarang doa itu udah didengar, saatnya kalian take action, saatnya kalian bertindak proaktif, supaya kalian gak hanya ngirim doa tapi kalian juga usaha. Usahanya apa ya? Pertama kalian harus mengompakkan, membuat kompak dulu seluruh panitia dalam diri kalian, mind, body, and soul. Jadi kalian harus kompakin dulu nih pikiran, perasaan, dan tindakan kalian. Kalau semuanya sudah mengarah pada satu tujuan, pada satu titik, nah itu akan lebih mudah doa ini terkabul. Jadi manifestasi kalian itu akan lebih mudah terrealisasi. Kalau kalian masih berantakan, ibaratnya pikirannya ke kanan, perasaannya ke kiri, actionnya juga nggak konsisten, ya susah juga doa itu mau terkabul gitu. Oke, jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, hatimu sekarang tuh ingin ngomong bahwa kamu harus bisa fokus. Kalau kamu ingin menang,
Kalau kamu ingin dapetin apa yang kamu inginkan, kalau kamu ingin mencapai cita-citamu, kalau kamu ingin targetmu itu berhasil, kalau kamu ingin sukses ibaratnya dalam aspek apapun, nah, kamu harus fokus. Caranya ya gimana ya? Pertama kalian harus mengompakkan dulu panitia dalam diri kalian. Ketika itu kompak, maka energi kalian akan lebih mudah tercurahkan pada prioritas kalian. Nah, sehingga untuk mencapai target kalian itu juga akan lebih mudah. Jadi butuh kedisiplinan, ketegasan, dan konsistensi dalam diri kalian sendiri. Jadi jangan melulu ngatur orang lain, tapi ini saatnya kamu untuk ngatur diri kamu sendiri. Saatnya untuk kamu disiplin dan tegas pada diri kamu sendiri, supaya kamu gak terus-terusan berada pada titik kehidupan yang kamu sudah jenuh. Jadi kamu harus proaktif untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Jadi nggak hanya doa, tapi kamu juga usaha gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Jadi itulah kata hatimu saat ini. Next saya akan lanjut untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga. Jadi apa kata hatimu saat ini? Apa yang ingin disampaikan oleh kata hatimu atau apa intuisimu saat ini untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga? Compassion. Lepaskan penghakiman tentang dirimu, tentang orang lain, dan fokus pada cinta, kasih, dan cahaya yang ada di setiap orang. Ada Queen of Cup dan Six of Cup. Oke, untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga, kata hatimu saat ini adalah kamu memerlukan lebih banyak cinta kasih dalam dirimu. Kamu memerlukan cahaya yang lebih besar di dalam hidupmu. Pertama-tama ya kamu harus mencintai. Kamu harus menghadirkan cinta kasih dulu untuk diri kamu sendiri, karena kamu tidak bisa mengisi gelas orang lain ketika gelasmu sendiri kosong. Ini adalah istilah yang sering banget saya sampaikan ke semua klien saya, bahwa untuk bisa mengisi gelas orang lain tanpa merasa tersakiti, terlebih dulu kita harus mengisi gelas kita. Semakin penuh isi gelas kita, semakin mudah juga kita membagi isi itu pada orang lain. Semakin mudah kita mengisi gelas orang lain. Tapi ketika gelasmu kosong, kering kerontang, terus kamu harus membagi itu pada orang lain, apa yang dibagi? Justru itu akan saling menyakiti satu sama lain. Kamu tersakiti, orang lain tersakiti. Akhirnya relationship atau relasi kamu dengan orang-orang di sekitarmu itu akan kering juga, akan rusak gitu. Nah, untuk teman-teman di tebaran ketiga saat ini, hal yang paling perlu kalian fokuskan adalah sisi emosional kalian. Jadi bagaimana kalian memanajemen sisi emosional kalian itu supaya enggak baper, supaya enggak sentimen, tapi lebih ke emosi yang positif gitu. Caranya gimana ya? Dengan mencintai dulu, mengasihi dulu diri kalian. Unconditional love atau cinta tanpa syarat. Jadi bagaimana teman-teman di tebaran ketiga ini bisa menyayangi diri kalian sendiri tanpa syarat. Jangan kamu tuh bangga sama diri kamu ketika kamu berhasil aja. Jangan kamu itu ngerawat diri kamu ketika kamu berhasil aja. Tapi di setiap waktu, setiap saat, rawatlah dirimu dengan baik. Karena semakin baik, semakin kamu menyayangi diri kamu sendiri, nah performa dari dirimu ini juga semakin bagus. Jadi alurnya jangan kebalik. Jangan kamu paksa dirimu untuk berhasil baru kamu kasih apresiasi, tapi berilah apresiasi sebagai bentuk dukungan, sebagai bentuk support untuk dirimu sendiri. Nah barulah nanti performa dari dirimu ini bagus gitu. Karena ibaratnya kita ini motor ya, jangan kamu maksa motormu buat gerak dulu baru kamu kasih bensin kalau udah gerak. Tapi kasih bensin dulu supaya motormu itu bergerak. Diservis dulu, diganti dulu olinya rutin, diservis segala macam, pokoknya semuanya fit, semuanya sehat, semuanya benar-benar dalam kondisi yang prima, barulah itu nanti performa dari motor, dari diri kita itu akan bagus. Nah itulah bentuk cinta kasih yang saat ini paling dibutuhkan oleh dirimu teman-teman di tebaran ketiga gitu. Jadi kurangin lah negatif self talk kalian, atau
ngata-ngatain diri kalian sendiri tuh kurangin gitu. Mungkin kalian melakukan kesalahan, ih goblok sih aku, kok aku gini ya. Jangan, kurangin kata-kata negatif itu, karena kata-kata itu masuk ke dalam bawah sadar kita dan akhirnya nanti tertanam, oh iya aku memang bodoh ya, aku nggak bisa ngambil keputusan dengan baik, aku payah. Nah itu nanti akan tertanam dalam diri kalian sendiri. Nah untuk membersihkan itu tuh susah banget, dari zaman kita kecil sampai kita sekarang. Untuk menghapus memori-memori negatif itu susah, jadi jangan ditambahin lagi. Self talk yang negatif itu jangan ditambahin lagi. Kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan, ya udah maklumin, oke ini salah, ini nggak bener, gak apa-apa, aku belajar ke depannya supaya nggak gini lagi. Jangan dikata-katain goblok diri sendiri misalnya, ih bodoh ya aku, kok aku gini sih, ih aku gimana sih, jangan gitulah. Jadi dikurangin ngomong negatifnya sama diri sendiri, dibalik gitu perspektifnya. Oke nggak apa-apa nih, emang salah, ini emang nggak harus, seharusnya aku lakukan. Oke gimana caranya supaya kedepannya aku bisa ingat-ingat terus dan aku nggak ngelakuin kesalahan yang sama gitu. Gak apa-apa, kamu udah berusaha ya. Kita panggil dirinya sendiri, kita panggil diri kita sendiri. Misalnya saya, oke Dina nggak apa-apa, ini memang salah, ini memang nggak benar, ya udah nggak apa-apa, kita belajar. Semua orang bikin kesalahan, tapi dari kesalahan itu juga kita bisa belajar. Jadi kalian itu bisa lebih menerima, menyayangi diri kalian sendiri, tidak hanya waktu kalian itu berhasil, tidak hanya waktu kalian itu sukses, tapi juga setiap saat. Seperti itulah cinta tanpa syarat yang saat ini paling dibutuhkan oleh teman-teman di Tebaran Kedua. Jadi gimana kamu tidak menghakimi dirimu sendiri, kamu tidak menjudgment, kamu tidak ngata-ngatain, ah payah aku gitu. Jadi enggak ngatain diri sendiri, tapi gimana kamu bisa lebih compassion, kamu bisa lebih mengasihi diri kamu sendiri, kamu bisa lebih menerima, kamu lebih bisa merawat, menyayangi diri kamu sendiri. Nah dengan begitulah nanti gelasmu akan penuh, dengan begitulah nanti kondisimu akan prima, akan fit, tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Jadi sumur batinmu tuh akan penuh karena kamu dapat kasih sayang yang full dari diri kamu sendiri. Ingat untuk tidak mengharapkan cinta kasih dari orang lain ketika kamu sendiri juga tidak memberikan cinta kasih itu pada dirimu. Ah ya udahlah, biarin aja kayak gini, aku butuh pasangan yang bisa ngisi kebahagiaanku, yang bisa menyayangi aku. Ya nggak bisa. Ketika kamu berlaku buruk pada diri kamu sendiri, ya seperti itulah cerminan orang lain akan memperlakukanmu gitu. Karena bagaimana kita memperlakukan diri kita adalah bagaimana kita mengajari orang lain untuk memperlakukan kita. Ketika kamu sudah full compassion sama diri kamu sendiri, orang-orang yang akan nyakitin kamu, yang nyepelein kamu, itu akan otomatis tersingkir, seleksi alam. Jadi yang datang ke kamu tuh ya orang-orang yang benar-benar mengapresiasi, menghargai, dan menyayangi kamu. Jadi jangan harap orang lain itu bakal ngasih cinta kasih yang full ketika kamu sendiri nggak bisa ngasih itu untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu terlebih dulu harus bisa menyayangi dirimu sendiri, harus bisa menerima, harus bisa berdaya dari segala kurang dan lebihmu, harus bisa merawat, menyayangi diri kamu sendiri. Barulah kamu akan dipertemukan dengan orang yang juga bisa menghargai dirimu. Gitu. Jadi untuk teman-teman di Tebaran Ketiga, intinya saat ini hatimu ingin kamu lebih menyayangi dirimu sendiri, hatimu ingin kamu bisa lebih lembut gitu, lebih baik perlakuanmu pada diri kamu sendiri. Jangan menghakimi dirimu sendiri bahkan ketika kamu membuat kesalahan, tapi belajarlah dari kesalahan itu. Meskipun kamu punya banyak kekurangan, toh semua orang juga punya kekurangan kan, nggak apa-apa. Tapi gimana caranya kamu bisa memberdayakan kekurangan itu dengan memanfaatkan kelebihanmu. Jadi segala kurang dan lebihmu itu bisa kamu masak, bisa kamu olah supaya itu bisa menjadi keunikanmu, bisa menjadi powermu untuk mencapai kehidupan yang baik. Gimana sih kehidupan yang baik? Setiap orang tentu punya definisinya masing-masing, tapi intinya kehidupan yang nyaman, yang kondusif untuk berkembang gitu, yang bikin kamu tuh merasa utuh
Nah, gimana caranya untuk ngerasa utuh ya? Terlebih dulu kamu harus sayang sama diri kamu sendiri gitu. Karena kamu nggak bisa kan ngerasa utuh kalau kamu tuh nggak suka sama diri kamu. Padahal satu-satunya hal yang kita punya ya diri kita sendiri. Dari kita lahir sampai nanti kita besar, kita meninggal ya cuma diri kita ini yang kita punya. Nah, ketika kamu bisa sepenuhnya menerima, menyayangi diri kamu sendiri, saat itulah akan lebih mudah perasaan fulfill, perasaan utuh itu akan kamu dapatkan. Kamu juga akan lebih mudah untuk menyayangi orang lain, untuk sepenuhnya bisa mencintai orang lain ketika cinta kasih untuk dirimu sendiri itu juga sudah sehat, sudah dalam state yang sehat. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Tidak hanya secara jasmani tapi juga secara rohani gitu. Jadi intinya untuk teman-teman di tebaran ketiga, intuisimu saat ini tuh ingin kamu lebih lembut, lebih menyayangi diri kamu sendiri. Supaya drama-drama relationship itu tidak menjadi momok yang menakutkan lagi buat kalian gitu, karena ibaratnya gelas kalian itu sudah penuh, cinta kasih kalian itu sudah penuh, self love kalian udah penuh, akhirnya lebih mudah juga bagi kalian untuk membagi cinta kasih itu pada orang lain tanpa menyakiti siapapun, tanpa kalian juga merasa tersakiti. Jadi supaya kamu juga bisa lebih menghargai dirimu, kemudian bisa menghargai orang-orang di sekitarmu juga. Jadi lebih damai gitu, damai dalam batin kalian, juga damai relasi eksternal kalian gitu. Oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran ketiga. Reading ini akhirnya selesai, jadi sampai jumpa di sesi kesimpulan. Bye. Halo semuanya, sampailah kita di sesi kesimpulan dari reading kali ini. Jadi, apa yang ingin disampaikan oleh hatimu? Apa kata hatimu? Apa kata intuisimu saat ini untuk teman-teman sekalian? Nah, untuk yang memilih tebaran 1, jadi kata hatimu saat ini adalah hatimu ingin kamu berubah, melakukan transformasi, melakukan perubahan yang memang kamu butuhkan saat ini. Gitu. Meskipun prosesnya nanti tidak mudah, meskipun nanti kamu harus melalui ketidaknyamanan, karena mungkin kamu harus keluar dari zona nyamanmu, karena mungkin kamu harus melakukan hal-hal di luar kebiasaanmu, tapi perubahan itulah yang memang kamu butuhkan saat ini. Perubahan itulah yang memang akan membawamu pada kehidupan yang lebih baik lagi daripada kehidupanmu saat ini. Gitu. Jadi meskipun prosesnya tidak mudah, tapi itulah yang terbaik buat teman-teman di tebaran 1. Jadi kumpulkan keberanian untuk melakukan perubahan, untuk transformasi suatu hal dalam dirimu saat ini. Saya yakin teman-teman tebaran 1 nih sudah notice, sudah sadar, oh ya benar, aku harus berubah dalam aspek ini. Nah, ikuti dorongan hati itu, ikuti intuisi itu, karena dari transformasi inilah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, terutama adalah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bermanfaat, dalam artian yang memang kalian butuhkan gitu. Jadi nggak hanya ngejalanin rutinitas dari pagi, siang, sore, malam tidur, besok ulang lagi kayak gitu, tapi juga kehidupan itu bisa berkah gitu, bisa bermanfaat untuk diri kalian dan juga untuk semesta, untuk Tuhan, karena kan setiap orang itu pasti punya tujuan dalam hidupnya. Nah, transformasi inilah yang kalian butuhkan untuk teman-teman di tebaran 1. Nah, sedangkan untuk teman-teman di tebaran kedua, kata hatimu saat ini adalah cobalah untuk lebih konsisten menata pikiran, perasaan, supaya tindakan kalian juga sistematis, supaya tindakan kalian ini juga nggak berantakan gitu, nggak terarah. Jadi supaya pikiran kalian, perasaan kalian, action kalian atau tindakan kalian itu terarah pada satu titik yang memang bisa mengantarkan kalian pada target-target yang kalian miliki. Supaya kalian bisa fokus pada target kalian, ya terlebih dulu kalian harus mengompakkan seluruh panitia dalam diri kalian. Siapa itu? Mind, body, and soul. Pikiran, perasaan, dan tindakan kalian. Ketika mind, body, and soul kalian ini sudah searah, sudah kompak, sudah satu suara, nah itu akan lebih mudah untuk mengarahkan energi kalian, perhatian kalian pada hal-hal yang memang menjadi prioritas kalian saat ini.
Jadi jangan tenggelam dalam arus pikiran kalian, jangan membiarkan pikiran negatif itu mengendalikan kalian. Jangan biarkan baper itu bikin kalian gak produktif. Akhirnya karena pikiran dan perasaannya kacau, satu ke kanan, satu ke kiri, akhirnya action kalian juga berantakan, gak terarah. Nah, untuk bisa fokus pada tujuan kalian, untuk bisa sukses, nah terlebih dulu kalian harus bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kalian. Ketika mind, body, and soul ini sudah selaras, maka energi kalian ini akan full 100% dan akan lebih mudah bagi kalian untuk mencapai target kalian. Gitu, karena kalau kalian sebagian energinya sebagian energinya tenggelam dalam arus pikiran kalian, sebagian energinya terbawa perasaan, sebagian energinya buat melakukan rutinitas yang sebenarnya nggak terarah. Nah, itu nanti akan lebih susah bagi kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Tapi ketika mind, body, and soul ini sudah searah, maka energinya tuh akan full untuk mengarah pada target tersebut gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, intinya adalah fokus pada niat awal kalian. Nah, gimana untuk fokus? Ya, kalian harus kompak dulu. Pikiran, perasaan, dan tindakan kalian harus selaras. Nah, untuk teman-teman di tebaran ketiga, saat ini kamu perlu untuk bersikap lebih lembut, lebih mengasihi diri kalian sendiri. Jadi kurang-kurangin negatif self-talk, kurang-kurangin ngomong jelek ke diri kalian sendiri. Perbanyak ngomong positif, perbanyak ngomong yang baik-baik sama diri kalian sendiri, bahkan ketika kalian melakukan kesalahan gitu. Karena jangan ngisi gini, ibaratnya kan kita ini motor gitu, jangan suruh motor kalian itu gerak baru kalian kasih motor kalian itu bensin, tapi kan kita kasih bensin dulu supaya motor itu bergerak. Begitu juga sama diri kita, jangan kasih apresiasi hanya saat kita sukses, hanya saat kita berhasil, tapi sebaliknya, kasih dulu kebutuhan, kasih dulu nutrisi fisik dan mental dan jiwa kalian, penuhi dulu seluruh kebutuhan kalian, kasihi dulu diri kalian, barulah nanti performa diri kalian ini baik. Ketika performanya baik, maka kalian akan mudah mencapai kesuksesan. Jadi lebih sayanglah pada diri kalian sendiri gitu. Jadi belajar untuk mengisi gelas kalian sendiri, jangan ngarepin orang lain buat ngisi gelas kalian, jangan juga berbagi gelas kosong sama orang lain gitu. Jadi terlebih dulu kalian harus mengisi gelas kalian, mengisi tangki cinta kalian, mengisi sumur batin kalian dengan cinta kasih yang full, yang penuh, supaya kalian juga bisa mengasihi orang lain dengan baik gitu. Ibaratnya kita tidak bisa mengisi gelas orang lain ketika gelas kita sendiri kosong. Nah, sebaliknya ketika gelas kita penuh, akan lebih mudah bagi kita untuk berbagi kasih sayang dengan orang lain tanpa menyakiti siapapun dan juga tanpa kita tersakiti gitu. Oke? Saya pikir cukup itu untuk reading kali ini. Jadi apa sih kata hatimu saat ini? Apa intuisimu saat ini untuk teman-teman sekalian? Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya, karena video ini bersifat general dari energi kolektif yang terbaca, jadi mungkin akan resonate untuk sebagian orang, tapi mungkin juga tidak akan sesuai dengan sebagian orang yang lain. Oleh karena itu, jika membutuhkan konsultasi privat, silakan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silakan kirim pesan untuk saya di situ. Saya akan membantu teman-teman sekalian dengan paket-paket layanan yang saya miliki. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.